sebenarnya tidak penting sih. Oh Bukan gitu. jaminan masuk surga. Kalau saya review terlalu banyak permintaan ya sudah saya tinggalkan daripada saya sakit hati. Jadi kita mau tanya-tanya nih tips dan trik supaya bisa tembus ke jurnal bereputasi internasional langsung dengan ahlinya Profesor Dr. Anas Ahmadi MPD, dosen yang telah berpengalaman selama belasan tahun dalam menulis artikel. Baik Prof, mengapa sih Prof Scopus itu penting banget untuk mahasiswa doktoral? Baik, terima kasih Mbak Indah yang baik. Mengapa Scopus itu pentingnya? Sebenarnya tidak penting sih. Oh Bukan gitu. jaminan masuk surga Scopus itu. Mengapa sih Scopus itu penting? Karena satu, konteks akademik internasional ya. Jadi S1 itu kan jurnal lokal, S2 jurnal nasional, S3 jurnal internasional. Itu standarnya di kita. Nah, untuk Scopus, kenapa itu penting? Karena ini merupakan jurnal yang kategori bereputasi. Bereputasinya skalanya skala internasional. Apakah bereputasinya dari jurnalnya? Yang kedua dari publishernya. Karena itu ada publisher yang mayor, ada publisher yang minor, publisher yang biasa. Nah, satu sisi untuk dosen, untuk kepangkatan, ke guru besar kan wajib punya Scopus. Kalau Iya. sekarang aturannya kan dua. Satu sebagai first authornya dan yang kedua sebagai corresponding juga boleh. Jadi yang pertama untuk kenaikan ke guru besar ataupun ke lektor kepala juga bisa. Yang kedua kaitannya dengan gengsi akademik. Gengsi akademik itu ketika kita sebagai profesor, sebagai doktor membimbing mahasiswa yang akan jadi doktor tapi tidak punya Scopus kan juga kurang menarik. Jadi ibaratnya kita ngajari orang padahal kita sendiri belum selesai dengan masalah kita untuk Scopus. Yang ketiga kaitannya dengan tagihan IKU. Jadi negara sekarang menagih kampus-kampus terutama dari BTN-BTN besar dan juga kampus-kampus swasta yang siap bertanding di Liga itu. Berapa publikasi Scopusnya? Terutama dari publikasi Scopus di jurnal yang top tier, publikasi Scopus yang Q1, Q2. Ini yang memang menjadi dalam tanda kutip kompetisi akademik itu tadi. Terus yang keempat kaitan dengan riset-riset, tipe riset dari apakah dari Dikti, dari BRIN atau yang lain. Persyaratannya tagihannya adalah jurnal Scopus itu. Misal RKI ya, itu tagihannya Scopus Q1 atau Q2. Kalau yang RKI yang beberapa ada juga yang tagihannya Q3 atau Q4. Jadi itu wajib. Jika tidak terpenuhi sampai tahun kedua biayanya dipending. Jadi Oh, dapat sanksi. oke. Kalau di kampus kami di UNESA ini luaran 1 tahun tidak terpenuhi berarti dana sekitar 20% ini dipending dan akan dimasukkan dalam dana abadi UNESA. Oh, Karena oke. ini sebagai punishment-nya, sebagai sanksinya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi target-target yang diminta. Hmm, Nah, oke, oke. selain itu yang kelima ya, kalau tidak salah itu tadi yang kelima Mbak ya, kan sudah keempat sekarang yang kelima. Iya, ya. Yang kelima untuk diseminasi riset kita, diseminasi penelitian kita di skala internasional. Minimal kita, tulisan kita itu dibaca oleh orang-orang asing dalam konteks jurnal-jurnal yang bereputasi. Karena itu kenapa standarnya untuk guru besar harus jurnal internasional bereputasi minimal apakah Scopus Q2 atau Q1. Satu. Yang reputable publishernya. Kalau Hmm. tidak reputable kan disebut predator. Iya. Apakah publishernya predator, apakah tulisannya yang dikategorikan kategori predator. Karena itu disebut dengan jurnal-jurnal berkualitas. Meskipun selain Scopus kan ada WOS juga itu tadi. Iya, oke. Nah, itu terus yang terakhir katanya dengan yang keenam, kenapa sih Scopus ini tadi ya memang rankingan di Indonesia juga tidak lepas dari Scopus ini kan kita di Sinta ada rankingnya. Jadi kampus yang Scopusnya banyak siapa nomor 1 mana sampai terakhir. Yang kedua rankingan untuk dosennya. Scopusnya tiap dosen prodinya siapa ini. Dan ini juga kebanggaan akademi. Yang terakhir sekali kebanggaan kalau orang punya rumah, punya mobil. Ini yang misalnya pengusaha kan banyak punya rumah, punya mobil, punya rumah banyak, punya mobil banyak. Tapi kalau orang akademik kebanggaannya adalah punya publikasi Scopus yang banyak. Ini Seperti Prof. tadi Anas nih contohnya wah luar sangat biasa. ya, Publikasinya saya juga banyak masih sekali. belajar ini. Oh, kalau Prof. Siap. Anas belajar saya Sermahan Rengginang gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu nih Prof, kan kalau kita cek dia portofolionya Prof. Anas tuh luar biasa sekali ya. Jadi beliau itu sudah banyak sekali jurnalnya, artikelnya itu publish di jurnal internasional bereputasi. Nah itu rahasianya apa sih Prof? Kok kayaknya gampang banget gitu, bisa sampai publish di jurnal internasional itu Prof? Enggak ada rahasia sih.
Ya sama Oke. seperti yang segmen kaitan dengan disertasi tadi, tidak ada rahasia untuk disertasi bahwa nulis disertasi itu ya gampang. Scopus, Prof. Scopus ya gampang. Ini kan omongannya yang sudah gitu aja. Kalau yang belum merasa sulit, merasa apa, nah kembali lagi, jika sudah selesai ya gampang. Kayak Mbak Indah sudah selesai disertasi, berarti nulis disertasi ya gampang. Sudah selesai nulis Scopus ya gampang. Nah yang belum ini merasa yang sulit. Jadi kalau saya ditanya pengalaman saya pribadi dulu ketika masih S3 bahwa nulis Scopus memang apalagi belum, masih jarang kayak ada pelatihan, ada rumah pelatihan-pelatihan ya misalnya kayak ada camp riset atau apa dan itu kan masih jarang sekali Mas ini. Nah kita ini otodidak itu tadi. Mmm. Nah kalau kaitannya dengan tip dan triknya supaya kita bisa optimal untuk nulis Scopus, satu dari diri kita ya memang harus banyak latihan, yang kedua ngikuti pelatihan-pelatihan yang ada di luar, yang Oke. ketiga membangun jaringan dengan teman-teman untuk kolaborasi tadi. Mmm. Dah kata kuncinya itu ya satu membangun kekuatan dari diri sendiri dulu, jika sudah merasa optimal atau meskipun belum optimal, yang kedua membangun kekuatan dengan teman yang lain, ikut pelatihan, ikut komunikasi, ikut workshop, ikut apa, terus ikut kolaborasi dalam riset itu. Oke, jadi itu bermanfaat sekali ya, Prof, ya. Nggak bisa kita, di awal itu misal idealis untuk, individu gitu ya, untuk jalan sendiri, itu sepertinya agak berat gitu ya, Prof, ya? Kalau kita bicara mengenai single fighter itu kelebihannya, keuntungannya kita cepat, kita nulis, kita bisa langsung kirim, publish misalnya satu. Tapi kalau jurnal-jurnal tertentu yang berbayar ini kan berat, apalagi misal kampus tidak mensupport dana. Tapi kalau kita kolaboratif kan bisa longgar, apalagi ini juga didanai misalnya dapat hibah riset dari negara, dari perusahaan, dari daerah, atau dari kampus. Nah kolaboratif ini kan nanggung untuk ini. Tapi kalau jurnal-jurnal gratis kan fine-fine saja. Yang bagi saya yang agak berat itu sebenarnya ke konteks jurnal-jurnal yang kategori top tier tapi gratis. Mmm. Nah, ini Oke, tadi. oke, oke. Jadi satu sisi bisa menguatkan untuk diri individu itu tadi ya. Yang kedua memang kita juga menguatkan untuk konteks kolaboratif. Artinya bahwa kita bermain sendiri single factor juga bisa mampu ini loh. Saya juga bisa nulis sendiri, publikasi sendiri. Tapi sisi lain kita juga mampu menulis kolaboratif. Oh ini loh hasil dari riset, ini loh hasil dari camp writing, oh ini loh hasil dari kerjasama dengan apakah dari PT lain, dari perusahaan lain, dari akademi lain, baik dalam ataupun luar negeri. Gandengnya adalah gandeng yang publikasinya sudah banyak. Nah, kenapa demikian? Karena yang sudah punya publikasi banyak ini garansinya di situ. Oke. Ini ada cerita teman S2, saya sampai penasaran karena dia masuk Scopus Q1 top tier, Elsevier, ya. Terus gratis. Saya tanya, Pak kok bisa? Padahal dia S2. Itu pembimbing saya editornya di jurnal itu. Oh, luar Karena biasa. kebetulan waktu itu beliau memang kuliah di Leiden ya, jadi S2-nya di Leiden dan pembimbingnya memang profesor senior. Dan publikasi Scopus waktu itu saya lihat sekitar 150-an. Dan 150-an itu levelnya Q1 dan Q2. Ya, karena dia di jurnal itu. Terus saya tanya, gimana reviewnya? Luar biasa. Itu jadi 1 tahun revisi terus. Tapi kan gratis Q1 top tier. Yang beberapa kampus siap membayar mengganti seperti itu sampai 80 juta. Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi memang kalau jurnal yang, non non free APC yang membayar APC ini bisa sampai 80 juta sampai 100 juta, mungkin ratusan juta ada juga ya, Prof? Iya, itu kampus, maksudnya diganti oleh kampus. Oh, diganti oleh kampus, Iya, tapi kalau betul. membayar ke jurnal itu sendiri biasanya maksimal berapa, Prof? Sampai Yang saya 60, pernah 70? tahu ada yang sampai 70, 70. 80. Kan hitungannya ada yang dolar, ada yang pound sterling. Oke, Jadi oke, oke. semakin besar nama publishernya, semakin besar kategori jurnalnya, banyak kadang semakin mahal. Tapi kita juga bisa jalur yang non open access yang free, cuman Non kan free lebih APC. berat biasanya. Nah, ya. Terus gimana nih, Prof, tips dan trik nih supaya bisa tembus jurnal free APC? Karena kalau biasanya kan, membayarnya itu bukan harga ya, apa ya, APC-nya itu terlalu tinggi gitu ya, Iya. katakanlah bisa sampai 60, 70 juta, 80 juta. Kita pengen nih yang free,
tapi peluang untuk diterimanya besar, itu gimana, Prof? Pengalaman saya beberapa yang masuk di jurnal free yang memang kembali lagi ya, pernah di Scopusky 2 yang free, untuk yang Scopusky 2 sekali, yang Q3 Q4 ada beberapa itu ya. Yang kemarin di Taylor and Francis itu Q3 ya gratis. Nah, tapi memang waktunya agak lama dan tulisan kita juga memang harus tertata sesuai template, terus sesuai yang mereka minta dan benar-benar kita lakukan istilahnya eksplorasi. Nah, kalau enggak ya kita langsung ditolak karena gratis itu tadi ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita juga harus melihat jurnal ini sesuai dengan scoop kita atau enggak. Kalau enggak kan kita sendiri yang perang. Oke. Yang masuk di Q2 yang gratis itu, yang di LLR Language Related Research, waktunya juga lama, lebih dari setahun. Oh, Nah, itu lebih dari isinya. setahun. Yang ABC agak tinggi biasanya kan agak cepat, Agak 3 cepat, ya. bulan, 2 bulan, sebulan, Oke. bahkan ada yang sehari, bahkan Betul. ada yang sehari publish ada. Habis bayar ya kan, kita, sudah konfirmasi sudah payment langsung publish juga ada Iya, ya, Prof, ya, betul. jurnal kayak gitu. Tapi Sehari. wajib dihindari ya, Prof, ya, kayak gitu? Nah, ini saya enggak berani bilang apakah wajib dihindari atau malah wajib dicari ya. Tapi ini pengalaman teman-teman, Mbak Indah ya. Jadi ada yang untuk pengajuan kepangkatan tidak disarankan. Ini pernah terjadi, ada yang calon apakah lektor kepala, apakah guru besar. Jadi jangan sampai yang seperti ini memang wajib dihindari untuk kepangkatan. Kenapa? Karena ini sudah langsung dianggap predator. Dan Predator. sorry. Dan memang ada, dan saya juga pernah menemukan jurnal yang seperti itu. Oke. Lalu apakah semua jurnal free APC itu pasti lama, Prof, prosesnya? Itu pertanyaan banyak dari teman-teman online juga, Prof. Hmm. Kalau yang membayar atau berbayar itu kan relatif cepat ya, Prof, ya. Mungkin paling cepat bisa 3 bulan kalau jurnalnya on the track ya maksudnya ya. Iya. Nah, itu biasanya, 3 bulan, mungkin paling lama 6 bulan, 8 bulan. Tapi kalau yang APC itu, Prof, bisa sampai setahun lebih nggak sih, Prof? Yang Atau free yang itu ya. relatif cepat itu ada nggak sih, Prof, yang free itu, Prof? Yang free saya amati, yang gratis ya, yang pengalaman saya, ada yang enggak sampai 2 bulan sudah diberitahu bahwa tulisan kita accepted. Oh. Q3 itu apa sih jurnalnya? Tentang antropologi. Oke. Jadi 2 bulan diberitahu, terus revisi. Tapi revisinya yang agak intens. Nah, teman-teman yang pengen yang gratisan, ini ibaratnya kan, nah, yang pengen yang gratisan itu ibaratnya kita coba dulu yang ABC dulu. Kan nanti ada masukan, ada apa. Kalau yang gratisan ini lebih berat lagi karena kita yang dijual adalah tulisan kita. Jadi mereka malah membuat tulisan kita berbayar. Misalnya yang kemarin saya yang di Talent and Francis itu dijual seharga $50 oleh mereka. Nah, karena itu tulisannya harus bagus, revisinya juga ada beberapa. Tapi saya juga pernah ada yang free ABC, enggak usah revisi ya, cuma saya tanya, ini kapan tulisan saya direview atau apa? Ya, 2 hari lagi akan kita muat, gratis dan tidak ada revisi sama sekali. Oh. Ada sekitar 3 kali artikel saya yang seperti itu ya. Oh, luar biasa. Saya enggak tahu, mungkin orangnya mungkin rasa-rasan nge-review atau enggak ada reviewernya atau apa. Nah, ini keuntungannya ada yang seperti itu, tapi ada yang beberapa kali, bahkan saya pernah yang gratis hampir 2 tahun dikembalikan. Oh. Ditolak. Ditolak Iya. gitu ya, Itu di-reject ya, Prof? jadi yang membuat sakit hati laki-laki itu selain ditolak cewek ya, ditolak Ditolak jurnal itu. jurnal ya, Prof, ya. Perempuan juga kayak gitu sih, Prof, patah Betul. hati lah kalau kita di-reject itu. Seumur hidup saya yang paling menyakitkan ya, ditolak jurnal itu daripada ditolak cewek. Ada nggak sih, Prof, struktur artikel ilmiah itu yang disukai reviewer jurnal bereputasi? Oke, baik. Gaya saya itu teman-teman, saudara-saudara di luar sana, gaya saya kalau menuliskan gaya yang random ya. Kalau pengen nulis ya nulis, pengen enggak nulis ya enggak nulis. Kayak kemarin saya nulis tentang, ini pengalaman saja, masuk di Scopus Q1 tentang estetika baru perempuan muslim sebagai hero. Nah, ini saya lihatnya kalau di film-film Hollywood rata-rata yang jadi hero itu perempuan, dan perempuannya perempuan yang non muslim, perempuan hero ya, kayak Wonder Woman, kayak apalagi ya Mbak ya, selain Wonder Woman ada
Catwoman misalnya, pokoknya berbau-bau. Tapi nggak ada yang aura-aura perempuan muslim. Nah ternyata ada Miss Marvel ini. Nah ini sebagai estetika baru. Akhirnya saya bahas, pokoknya saya tulis, saya tunjukkan ini loh. Di barat rata-rata yang jadi hero laki-laki, kalau nggak laki-laki, perempuan yang konteksnya yang non-muslim. Nah ternyata hanya ada satu yang muslim ini Muslim. tadi, Miss Marvel. Nah ini modelnya gimana ya, kita jurnalnya yang kita tuju, kalau teman-teman ini modelnya kajian budaya, modelnya agak kurang jelas, agak random, ya berarti ke wilayah-wilayah jurnal-jurnal yang humanitis, yang kajian budaya, yang kualitatif. Tapi kalau yang terstruktur, rapi, jelas, nah ini berarti arahnya ke jurnal-jurnal kuantitatif. Jadi memang strukturnya, template-nya harus diikuti. Tapi bagi orang humaniora, semakin tidak jelas, ini semakin unik, nah ini semakin bagus noveltisme. Itu tadi. Ini yang kadang meskipun saya ketika membimbing mahasiswa S1, S2, S3 semakin tidak jelas, ini malah ya di situ keunikannya, disitulah noveltisnya. Novelty-nya. Oke. Tapi kalau untuk eksakta, untuk kuantitatif, yang tertata, yang jelas, yang detail sesuai template ini yang bagus. Oh Gitu. gitu ya, Prof. Tapi kata kunci pertama memang harus mengikuti template itu. Ngikuti template dan mungkin Betul. pola jurnalnya, Prof. Nah, DNA jurnalnya ya, harus betul. mungkin harus sama persis ya, sesuai DNA-nya seperti Ya. itu. Jadi peluang untuk accepted-nya lebih besar. Seperti itu nggak sih, Prof? Iya. Jadi kalau dalam tanda kutip jurnal itu kan punya scoop ya. Ini kemarin ada teman senior, Pak Anas tulisan kita ditolak. Nah, jurnal yang dituju budaya tapi kita nulis tentang linguistik, ya pasti 100% ditolak. Oke, Jika oke. diterima berarti ini jurnalnya kemungkinan predator. Predator. Sudah itu. Jadi karena itu teman-teman kalau mau ngirim ke jurnal cek dulu sesuai enggak dengan Scoop-nya. tulisan kita, skupnya itu. Oke. Kalau enggak sesuai segera tinggalkan, taubatan nasuha. Jadi cari yang sesuai dengan tulisan kita itu tadi. Baik, Prof. Terus gimana sih, Prof, cara menghadapi komentar reviewer yang banyak banget dan juga kritis dan mungkin reviewnya tuh berkali-kali itu gimana, Prof, Ya, caranya? oke, baik. Kalau saya review terlalu banyak permintaan ya sudah saya tinggalkan daripada saya sakit hati. Oh, mantap sekali tuh. Itu yang pertama. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita berusaha boleh untuk melakukan negasi, boleh melakukan resistensi, boleh melakukan pembelaan. Misal, kadang reviewer itu kan sama juga manusia ya. Jadi ketika saya diminta nge-review, ada beberapa yang hilaf. Ini tolong tonjolkan sisi noveltisnya. Oh sudah saya tonjolkan di sisi ini. Oh iya sudah, berarti sudah aman. Jadi kadang ada reviewer yang sekadar menguatkan saja. Sudah dikuatkan kah noveltisnya, sudah dikuatkan kah gapnya, sudah dikuatkan kah kualitatifnya, sudah dikuatkan kah tahapannya. Nah kita tinggal memberikan argumentasi tambahan. Jadi kita tidak harus menjawab semua dan membenahi semuanya, legrek kita, bahasanya Oke. begitu. Tapi kita memberikan argumentasi bahwa ini sebenarnya seperti ini. Ini tolong ditambahkan referensi, sudah kita tambahkan. Yang lain itu kurang oke, karena itu kita tinggalkan. Misal Oke. kita diminta tolong buat judul yang arahnya ke Indonesiaan. Nah, terus kita tunjukkan bahwa ini bagian dari riset. Topik kita ngomong tentang Asia. Jadi karena itu kita arahkan ke Asia karena ini permintaan sponsor. Begitu. Jadi mereka akhirnya mengasisi topik kita karena ini Oke. permintaan. Oke, Karena jadi itu kita dibawa. jadi ternyata bisa negosiasi ya, Prof, ya, ke Nah, reviewer tuh, betul nggak sekali. saklek gitu ya. Kadang kan Nah, kita mikirnya kalau, dikasih saran reviewer ya harus 100% dilakukan, ternyata nggak seperti itu teman-teman. Reviewer juga manusia, jadi hmm. kita masih bisa negosiasi. Yang ketiga ya boleh kita ikuti semuanya. Tapi like Tapi tadi, Prof. kita capek itu. Nah, ada Mhm. beberapa jurnal-jurnal tertentu, kenapa kita sampai revisi mayor? Karena berarti tulisan kita yang kurang banyak. Intinya Oh. begitu. Kan ada revisi mayor itu sampai pernah saya sampai 50-an masukan. Oh. Dan yang kemarin masuk di Scopus Q2 yang hasil dari riset itu yang berkaitan dengan perempuan Timur Leste itu sampai yang bersangkutan menunjukkan bahwa tulisan Anda ini agak terlalu rasialis. Tolong baca buku ini, buku ini, buku ini, buku ini. Oh. Karena saya memang kami tidak membaca buku-buku yang itu. Disarankan itu tadi ya, Iya. Prof, ya. Akhirnya kita mengamini, oh iya baik terima kasih kita pelajari nanti kita tambahkan. Terus ada juga beberapa kasus yang kita tidak relevan dengan bidang kita. Ketika kita diminta untuk menambahkan, kita tambahkan. Misal pernah saya nulis tentang psikologi, tambahkan psikolog, tambahkan psikiater untuk memperkuat
tulisan Anda, akhirnya kita tambahkan. Ini kan berarti masukannya konstruktif. Itu jadi autor maksudnya, ditambahkan jadi autor Iya, apa? betul. Oh. Untuk menguatkan plus nanti harus ada tambahan dari dia. Karena saya bahas waktu itu tentang psycho-writing. Jadi menulis perspektif psikologi. Jadi kita Oke. tambahkan masukannya. Apakah dimasukkan sebagai tim ataukah dimasukkan masukannya itu di bagian hasil penelitian. Apa tambahan dari mereka. Jadi kita masukkan. Jadi kita masukkan psikiater sama psikolog. Oh gitu ya, jadi permintaannya memang realistis ya Prof Nah, ya? betul. Misalnya Mbak Indah ini neliti sastra, terus sastranya tentang sastra perempuan feminisme. Terus di sana tolong ada enggak yang memang ahli feminis, tolong dimasukkan ya, kita tambahkan. Apakah dianalisis masukan dari FGD-nya atau kita tambahkan sebagai penulis. Karena beliau expert di feminisme. Mbak Indahnya expert di bidang sastranya. Yang satunya murni di feminismenya. Ini kan mengawinkan feminisme dan sastra itu kan. Oke Prof, saya juga baru tahu ternyata ada masukan yang seperti itu untuk menambahkan autor sesuai dengan, Bidangnya. bidangnya gitu ya. Terus ini Prof, gimana cara memilih jurnal baik Q4 sampai Q1 itu yang realistis dan peluang accepted-nya itu besar gitu? Apakah kita itu harus selalu memasukkan tulisan-tulisan yang sudah dimuat di jurnal itu, kita sitasi gitu Prof dalam artikel kita? Oke, baik. Ini pertanyaan menarik ya, teman-teman. Beberapa itu jurnal itu ada unsur promosinya dan itu memang masuk poin buat mereka. Satu, ada self citation-nya. Jadi tulisan mereka, jurnal mereka ini disitasi oleh kita. Ini self citation. Ini poinnya sebenarnya rendah. Yang kedua, jadi ada yang menyitasi dari luar jurnal mereka. Ini poinnya yang lebih tinggi. Nah, karena itu teman-teman, harapannya yang linier, yang sesuai dengan skup jurnal itu mau tidak mau kita kutip. Misal kita membahas jurnal feminis, terus tulisan kita tentang perempuan, minimal kita mengutip 1 atau 2 dari jurnal tersebut. Artinya bahwa mereka paham bahwa kita sebagai penulis sudah membaca jurnal mereka. Dan saya pernah ditolak langsung oleh seorang publisher gara-gara 1, saya dianggap tidak membaca jurnalnya mereka. 2, hal itu dibuktikan dengan tidak mengutip artikel dari jurnal tersebut. Oke, begitu ya Prof ya. Jadi penting sekali ternyata teman-teman kita mensitasi tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang sudah dimuat jurnal yang akan menjadi tujuan kita. Dan di Camp Research itu bisa banget kita bantu pakai tools AI. Jadi teman-teman nggak usah baca satu persatu jurnalnya, kita pakai tools masukin aja langsung beberapa nama jurnal, otomatis nanti di situ sudah langsung tersitasi di artikel yang akan kita tulis. Mungkin ada wejangan yang ingin disampaikan Prof, supaya teman-teman ini bisa lebih semangat dalam menulis artikel yang on the track. Untuk menulis itu kata kuncinya tidak banyak ide, tapi yang bagus adalah mengeksekusi ide itu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak belajar apakah dari konteks individu ataukah kolaboratif ataukah di seminar ataukah di pelatihan ya. Yang ketiga, banyak penulis yang kelihatannya itu sudah punya tulisan banyak tapi di dalamnya lebih banyak yang ditolak. Itu sama seperti gunung tulisan tuh. Jadi yang kelihatan itu 10 yang diterima tapi yang ditolak mungkin 100. Karena itu percayalah teman-teman yang di luar sana juga banyak yang ditolaki. Karena itu silakan belajar dan belajar. Jangan pantang menyerah gitu ya, karena awal dari kita sering diterima itu karena banyak sekali penolakan di awal. Yang paling menarik adalah ketika tulisan kita selalu ditolak Scopus, maka ciptakanlah jurnal terindeks Scopus. Wih, luar biasa. Itu yang sampai sekarang saya juga belum itu tadi. Oke, tapi susah kan ya Prof ya? Bikin jurnal itu susah apa gampang ya Prof? 2 tahun, kalau progres kan nanti itu juga bisa mendatangkan uang banyak ya. Iya sih. Ya kan kalau per artikel 20 juta, 30 juta kali 10 artikel lah wis. Gak usah repot-repot podcast. Kita tinggal leye-leye. Oh leye-leye, jangan masih muda nggak boleh leye-leye. Baik, sekian podcast hari ini bersama Profesor Anas Ahmadi, MPD.